Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Para jamaah salat maghrib jelang isya Masjid Al-Husnah ya, Cimanggis rahimakumullah. Kita biasakan ya untuk bersyukur kepada Allah SWT pada malam hari ini dipertemukan kembali oleh Allah di pekan terakhir ya di bulan Januari ya, yang biasanya kita ketemu di Ahad ya, namun karena pekan lalu saya berhalangan masih terjadwal umrah dan kemudian kita undur menjadi pekan ini ya, sampai nanti waktu isya sekitar 40 menitan ke depan seperti diumumkan tadi ya, kita akan melanjutkan kajian Siratus Sahabah, sejarah hidup para sahabat Nabi. Di hadapan kita adalah seorang sahabat Nabi yang relatif populer ya. Saya dari kemarin ketika dikonfirmasi jadwal men-scroll lagi ya, tema-tema kajian kita, khawatir ini sudah tersampaikan sebelumnya ya, tapi menurut catatan saya sepertinya ya, wallahu alam kalau pernah ya. Nah, karena sahabat Nabi ini Hamzah bin Abdul Muttalib ini relatif populer di kalangan kita ya, jagoan ya bagi kami anak-anak muda dulu di kampung ya, ketika membaca sejarah Rasulullah ya, sosok ini salah satu di antara yang muncul ya, tokoh ini muncul, Hamzah bin Abdul Muttalib. Bagi jamaah haji atau umroh ya yang berangkat ke Madinah Al-Munawwarah dan biasanya diajak ziarah ke Bukit Uhud ya, mesti menziarahi makam syuhada Uhud dan menyapa sahabat Rasulullah. Assalamualaikum ya Hamzah ibn Abdul Muttalib ya, Assalamualaikum ya Mus'ab ibn Umair, Assalamualaikum ya Abdullah ibn Jahash, Assalamualaikum ya Amra ibn Jamuh, fa inna bikum lahikun insyaallah ya, Allahumma adkhilna jannata ma'hum fi jannatikal firdaus. Demikian kira-kira doa kita ketika menyapa para syuhada Uhud yang hari ini terbaring nyaman, terbaring nyenyak di lereng Bukit Uhud ya. Hamzah bin Abdul Muttalib, Sayyidus Syuhada, penghulu para syuhada. Ini menjadi nama masjid yang ada di lereng Bukit Uhud hari ini, Masjid Sayyidus Syuhada ya, Masjid Hamzah bin Abdul Muttalib Sayyidu Asy-Syuhada. Ya Hamzah ya, Hamzah ini menjadi ikon keberanian ya, selain Omar, selain Khalid, selain Ali bin Abi Thalib ya. Kalau dirunutkan ya, paling tidak Hamzah ini menempati urutan keempat di antara sahabat pemberani yang sering disebutkan dalam sejarah selain sosok Omar. Mungkin Omar nomor satu, Omar ya. Lalu muncul ada Khalid bin Walid, ada Ali bin Abi Thalib dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, kita akan berkenalan dengan Hamzah ini di mana usianya tidak begitu panjang dibanding dengan para sahabat Nabi yang lainnya, karena dia meninggal di tahun ke-3 Hijriah ya. Perang Uhud itu tahun ke-3 Hijriah. Perbedaan usia dengan Rasulullah ya, itu sekitar 3 tahun lebih tua dari Rasulullah. Artinya ketika Nabi hijrah ke Madinah, usia Rasul itu 53 tahun. Hamzah ini usianya 56 tahun. Berarti ya 56 tahun. Nah, dia meninggal di tahun ketiga. Berarti dia wafat belum genap 60 tahun usianya. Baru 59 tahun kira-kira. Ini kira-kira ya. Jadi usianya masih relatif muda sebagaimana para sahabat Nabi yang lainnya.
Seperti Khalid bin Walid itu ketika meninggal sama 57-58 tahun usianya. Makanya kalau kita bicara tentang peran ya, ketika bicara tentang kiprah ya, dan kemudian pengaruh, itu tidak melulu berdasarkan panjangnya usia, tapi sebesar apa peran yang bisa kita berikan, sebanyak apa warisan ya, ilmu yang bisa kita berikan ya, itu yang akan kemudian dicatat oleh sejarah ya. Nah, kalau mau panjang-panjangan ya tergantung ya. Ketika walaupun demikian kita tidak menafikan tentang berkahnya usia panjang. Karena ini juga dianjurkan untuk berdoa ya, agar Allah memberikan kepada kita usia yang panjang dan berkah. Ya, jangan sampai panjang tapi tidak berkah. Ya. Jadi keberkahan itu yang penting ya. Nah, siapakah Sayyidus Syuhada ini yang juga dikenal dengan Asadullah wa asadu rasulih ya. Jadi Asadullah wa asadu rasulih, singa Allah dan singa Rasulnya. Demikian julukan untuk sahabat Nabi ini. Hamzah bin Abdul Muttalib adalah paman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, paman kandung. Walaupun ya, Hamzah dan Abdullah ayahanda Rasul itu beda ibu, tapi mereka satu ayah, Abdul Muttalib. Nah, jadi Nabi itu dalam murid disebutkannya punya 9 paman. Ya. Jadi Abdul Muttalib itu punya 16 anak, 6 perempuan, 10 laki-laki. Nah, satu di antara yang 10 itu tentu Abdullah. Nah, artinya Rasulullah punya paman 9 orang. Nah, ke-9 paman Nabi ini dalam menyikapi dakwah Rasulullah berbeda-beda. Ada yang kalau kita klasifikasikan, ada yang paman Rasulullah sejak awal Rasul mendapatkan wahyu mendukung Rasulullah full ya, sampai kemudian wafat dalam keadaan muslim. Ada paman Rasulullah jamaah yang sejak awal mendukung Rasulullah tapi tidak sempat masuk Islam ya. Ada paman Rasulullah yang sejak awal mendukung Rasulullah ya. Masya Allah. Silakan. Monggo atau mangga nih? Mangga. Kita masih Jawa Barat ya, mangga. Silakan digeser tempat duduknya. Silakan. Ya, selamat datang kepada jamaah yang baru hadir ya. Alhamdulillah. Silakan gabung. Ya, jamaahnya kita sedang mengaji ya, sedang membahas sahabat Rasulullah. Ini bersifat serial ya, jadi sebulan sekali, dan kita sedang membahas ya, Hamzah, paman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib. Bagi jamaah yang sudah haji ya, atau umrah pasti pernah ke makamnya di Uhud ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Jadi Hamzah ini salah satu paman Rasulullah di antara 9 paman yang ada. Jadi paman-paman Nabi itu tadi sampaikan terbagi 3. Ada paman Nabi yang sejak awal dakwah Rasulullah full mendukung Rasulullah sampai meninggal dunia, muslim ya. Ada paman Nabi yang mendukung Rasulullah SAW tapi tidak masuk Islam. Dan satu lagi, ada paman Rasulullah yang sejak awal tidak mendukung Rasulullah dan tidak pernah mendukung beliau sampai meninggal dalam keadaan kafir. Demikian kategorinya ya. Nah, kategori pertama itu adalah Hamzah ini, sejak awal mendukung Rasulullah SAW. Walaupun dikisahkan dia sempat 3 tahun telat masuk Islam, tapi begitu masuk Islam dia sudah membackup Nabi SAW dan meninggal keadaan muslim. Ada paman Nabi yang mendukung dakwah Nabi tapi tidak pernah masuk Islam, seperti Abu Talib, mendukung dakwah Rasulullah, melindungi Nabi gitu kan, betul-betul mempertaruhkan jiwa dan raga dan hartanya untuk membela Nabi, tapi sayang sampai dia meninggal dunia dan dia tidak dalam keadaan muslim. Jadi Abu Talib itu paman yang dikasihi Nabi tapi meninggal dalam keadaan non muslim, dalam keadaan kafir. Makanya Allah SWT mengatakannya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau ya Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah lah yang memberikan hidayah. Nah, karenanya kita yang alhamdulillah berada di sini ya, sudah mendapatkan hidayah Allah SWT ya, hidayah Islam, hidayah iman ya. Ini harus kita jaga, harus kita perhatikan. Hidayah itu mahal.
Maka di antara doa kita sehari-hari apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau gelincirkan hati kami. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Ya. Dalam doa yang lain juga kita sering lantunkan apa? Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala taatik. Ya Allah, wahai zat yang maha membolak-balikan hati, ya, tsabbit qulubana, mantapkan hati kami, ala dinika wa ala taatika, atas agamamu dan atas ketaatan kepadamu, ya. Nah, ada juga paman Rasulullah yang tidak mendukung dakwah, bahkan sampai meninggal dunia tidak pernah masuk Islam. Namanya Abu Lahab. Ya, Abu Lahab itu ketika Rasulullah menyatakan diri menjadi nabi di Bukit Safa, kemudian dia mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, alihadza jama'atana, untuk ini engkau ngumpulin kami." Kata Rasul, "Bala, ya." Maka ya Abu Lahab mengatakan, "Tabban laka," atau "Tabban laka," celakalah engkau ya Muhammad. Maka Allah menurunkan firman-Nya, "Tabbat yada abi lahabi wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum mim masad." Surat Al-Lahab. Jadi surat Al-Lahab itu merupakan vonis bagi Abu Lahab masuk neraka walaupun orangnya masih hidup. Ya, dan itu cerita tentang Abu Lahab. Nah, paman Rasulullah ini ya mendukung dakwah Nabi dari awal sampai akhir hayatnya juga dia meninggal keadaan muslim. Terpaut kira-kira 2 atau 3 tahun lebih tua dari Rasul. Ya. Jadi lebih tua dari Nabi kira-kira 2 atau 3 tahun. Usia 2 atau 3 tahun itu kalau dalam bahasa kami di Sumatera masih sepantaran. Apa bahasa Depoknya itu? Apa? Sepantaran itu apa? Hah? Sepantaran, seumuran. Sepantaran, seusia ya. Iya, masih. Tapi kalau udah 10 tahun enggak lagi gitu ya. Tapi kalau masih 2-3 tahun masih teman sepermainan begitu kira-kira ya. Jadi tapi ya, lebih tua dari Rasul SAW. Jadi Nabi tetap memanggilnya Om. Begitu kira. Paman ya, paman Rasul. Di antara sekian banyak paman Nabi, semuanya membela Nabi pada akhir hayatnya ya, walaupun ada yang tidak masuk Islam ya, kecuali Abu Lahab. Tadi saya ceritakan, Abu Lahab ini tidak membela Rasulullah walaupun dia paman Nabi SAW ya. Hamzah dikenal sebagai pembela Nabi seperti Abu Talib, dan bedanya Hamzah masuk Islam sementara Abu Talib meninggal dalam keadaan musyrik. Walaupun sama-sama membela Nabi, namun Abu Talib tidak masuk Islam walaupun membela Rasul SAW. Mulainya ya pembelaan Hamzah terhadap Nabi ini spiritnya begitu kira-kira ya, itu karena sesama satu kabilah dengan Rasul. Jadi kalau kita telah aja ada hal menarik. Jadi bangsa Arab itu dikenal sebagai bangsa yang sangat fanatik dengan sukunya. Ya. Coba kita amati, ada beberapa suku, ras, kabilah yang fanatisme kesukuannya itu agak kuat. Di antaranya adalah bangsa Arab. Orang Arab sampai sekarang, Pak. Ya, jadi ada orang Arab di sini, mohon maaf. Ada orang. Kayaknya kelihatan dari hidungnya nggak ada kayaknya. Ini Bapak ada orang Arab di sini? Ada. Ada keturunan Arab? Mohon luruskan kalau salah ya. Iya. Biasanya ada tuh suka muncul satu biasanya mana? Oh, oh ya, kehalang ini ya, kehalang apa namanya? Kamera ya. Iya. Jadi terus terang ya, ini bukan ada positif ada negatifnya ya. Jadi bangsa Arab itu secara umum ya, keakuannya, kearabannya itu ya. Saya punya teman di ini, Pak, di Bogor ya. Faris Bawazir namanya. Faris Bawazir. Saya cerita, Faris bilang, saya kemarin ketemu Pak Thohir Bawazir. Itu paman aneh gitu. Paman ini nggak tahu paman dari mana ya. Pokoknya udah ya. Saya kenal Fuad Bawazir, Pak mantan menteri. Oh iya, itu om saya sudah. Ya udah masa omnya dia gitu kan. Nggak tahu sejauh mana omnya itu gitu kan. Jadi fanatisme Arab itu kuat gitu ya. Bahkan ada beberapa kabilah yang memang ya berusaha untuk tidak menikahkan putrinya kecuali dengan
yang berdarah Arab juga gitu ya. Nah seperti itu, agar nasabnya tidak lepas. Saya kira di Indonesia ada juga beberapa suku yang kuat fanatisme kesukuannya. Misalnya Padang. Nah, Padang. Ada orang Padang di sini? Orang Jawa ada. Orang Padang itu kuat ya. Ikatan emosional kesukuannya itu kuat. Jamaah tawarlah kalau beli makanan di warung Padang, ya, tawar dengan bahasa Minang, insya Allah nasinya ditambah banyak ya. Atau dulu ya kalau pergi ke Tanah Abang ya, tawar dengan bahasa Minang, insya Allah langsung diskon 50% ya, sesama orang Minang ya. Dan secara umum memang demikian ya, begitu ya. Maka dalam konteks dakwah ya, saya pernah belajar ilmunya ya. Salah satu cara melakukan pendekatan personal approach kepada seseorang itu dengan cara apa? Melakukan berdekatan lewat kesukuan. Sesama orang Padang, cincai. Sesama orang Palembang bisa diatur. Begitu kira-kira ya. Sesama orang Jawa. Jadi Rasulullah itu jamaah sebatang kara. Ini kuenya udah datang kuenya. Jadi Rasulullah itu sebatang kara. Ayahnya meninggal, ibunya wafat, kakek tidak ada lagi, enggak ada kakak, enggak ada ibu, sendirian. Tapi mengapa dia bisa bertahan? Karena fanatisme kesukuan. Sekesal-kesalnya Abu Jahal mikir ribuan kali untuk membunuh Rasulullah. Mengapa? Karena takut dengan keluarga Rasul. Dan ini pernah kejadian ya. Suatu saat Abu Jahal itu kesal minta ampun ke Rasulullah, kemudian Nabi itu ditampar Rasulullah. Ada yang ngelaporin ya ke kabilah Bani Hashim, dan dalam hal ini antara adalah Hamzah ya. Maka ya, datanglah Hamzah nyantronin Abu Jahal yang nampar Rasulullah ya. Dia marah kepada Abu Jahal ya, bukan karena Rasul muslim, Abu Jahal kafir, bukan, karena Nabi itu keponakannya. Iya ya. Kamu nampar keponakan saya, jadi keponakan. Jadi betul-betul fanatisme itu. Kemudian dipukul lagi Abu Jahal sehingga Abu Jahal jatuh, dan itu kemudian justru menjadi pintu bagi Hamzah untuk masuk Islam. Jadi awalnya pembelaan Hamzah terhadap Rasul itu ya bukan pembelaan ideologi, bukan karena Rasulullah muslim, tapi karena Nabi keponakannya. Itu dulu tuh ya, itu awalnya gitu kan. Makanya saya suka jelaskan ya, pintu hidayah ya, itu macam-macam, banyak. Ada orang yang masuk Islam seperti Hamzah tadi itu ya, karena fanatisme kesukuan pada awalnya. Ada orang masuk Islam karena tertarik dengan nilai-nilai Islam, ada itu. Ada orang masuk Islam karena atau pada saat justru memusuhi Islam seperti Omar ya. Ada orang yang masuk Islam setelah melakukan petualangan, penelitian panjang seperti Salman Al-Farisi ya. Ada saya pernah umroh bareng dengan artis, saya nggak sebutkan